Dewan Juri yang terhormat, saat ini kita dihadapkan dengan mosi Dewan ini memilih agensi sumber daya penting diatur oleh agensi internasional. Kami dari tim proposisi menegaskan bahwa memilih agensi sumber daya internasional adalah langkah yang amat bijak. Argumen saya yang pertama, pengelolaan adil dan berkelanjutan. Agensi internasional dapat mengatur pembagian keuntungan dan akses sumber daya alam agar lebih adil dan mengurangi eksploitasi berlebihan oleh negara tanpa pengawasan internasional. Sumber daya alam cenderung dikuasai dan dimonopoli oleh korporasi besar sehingga negara berkembang hanya menjadi penyedia bahan mentah. Contoh nyatanya adalah negara Kongo memiliki cadangan kobalt yang amat besar untuk baterai mobil listrik dunia. Tanpa pengelolaan yang profesional dan dari agensi internasional, perusahaan global mungkin akan hanya mengeksploitasi lahan dengan upah murah dan standar lingkungan yang rendah. Agensi internasional hadir untuk mengadakan adanya standar benefit sharing yang lebih adil bagi pembangunan ekonomi lokal. Poin kedua dari saya, mitigasi konflik dan krisis. Seperti Badan Energi Internasional atau IEA, agensi ini dapat menyediakan protokol koordinasi stok strategis dan mekanisme berbagi darurat saat terjadi krisis. Sumber daya strategis seperti energi, pangan, mineral seringkali menjadi pemicu perang atau pemerasan politik. Agensi internasional berfungsi sebagai penengah atau penjamin keamanan kebutuhan suatu negara. Contoh nyatanya seperti krisis minyak pada tahun 1973 dibentuk untuk memastikan negara anggota memiliki cadangan minyak. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Mengatasi masalah ini, manajemen sumber daya alam yang buruk di tingkat nasional dengan keahlian teknis profesional merupakan langkah yang tepat dengan mempertimbangkan dampak dari eksploitasi berlebihan. Banyak negara bersaing untuk menarik investasi dengan cara menurunkan standar lingkungan atau hak asasi manusia. Agensi internasional menciptakan level playing field di mana semua negara harus tunduk pada aturan demi kemanusiaan di bumi. Singkatnya, poin ini menegaskan pada penegakan moral dan etika. Tanpa agensi internasional, perusahaan dan negara-negara yang nakal akan menang dengan biaya operasional yang rendah. Sedangkan negara-negara yang patuh pada aturan akan merugi. Kesimpulannya, dari poin-poin yang saya sebutkan, dengan adanya agensi internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan profesionalismenya, sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan dampaknya pada lingkungan dapat diminimalisir sehingga bertahan puluhan tahun tanpa merusak lingkungan dan menegakkan hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih.